Ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Bagaimana caranya menghasilkan uang tanpa harus terus-menerus bekerja? Selama ini kita terbiasa dengan satu pola. Kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan, kita membayar kebutuhan, lalu kita kembali bekerja. Masalahnya, waktu kita terbatas. Sehari hanya 24 jam. Dan ketika penghasilan sepenuhnya bergantung pada waktu dan tenaga, ada batas berapa banyak yang bisa kita hasilkan. Disinilah konsep passive income mulai menarik perhatian. Secara sederhana, passive income adalah penghasilan yang berasal dari aset atau sumber yang tidak selalu membutuhkan keterlibatan aktif setiap saat. Dalam konteks perpajakan, penghasilan dari investasi seperti bunga, dividen, royalti, harta tidak bergerak, dan beberapa bentuk capital gain termasuk kategori passive income. Namun, passive income bukan berarti uang datang tanpa usaha. Justru sebaliknya, biasanya dibutuhkan modal, waktu, pengetahuan, sistem, dan kerja keras di awal. Sebuah rumah yang disewakan tidak muncul begitu saja. Sebuah bisnis yang bisa berjalan dengan sistem tidak dibangun dalam semalam. Investasi yang menghasilkan pendapatan juga membutuhkan modal dan pemahaman terhadap risiko. Jadi, passive income sebenarnya bukan tentang tidak bekerja, tetapi tentang membangun sesuatu yang tetap bisa menghasilkan meskipun kita tidak selalu berada di sana. Bayangkan seorang pemilik properti. Ia membangun atau membeli aset. Kemudian aset tersebut disewakan. Setiap bulan ada pemasukan. Atau seorang pemilik bisnis yang membangun sistem, memiliki tim, dan membuat operasional tidak sepenuhnya bergantung pada dirinya. Di tahap tertentu, yang bekerja bukan lagi hanya orangnya, tetapi sistemnya. Tetapi ada satu jebakan yang harus diwaspadai. Ketika mendengar kata passive income, sebagian orang langsung tergoda dengan janji. Modal kecil, keuntungan besar. Duduk diam, uang mengalir. Profit pasti setiap bulan. Padahal, tidak ada penghasilan yang benar-benar bebas risiko. OJK bahkan terus mengingatkan masyarakat mengenai aktivitas keuangan ilegal dan penawaran investasi yang berpotensi merugikan. Karena itu, jangan mengejar passive income hanya karena ingin cepat kaya. Bangunlah dengan logika. Mulai dari penghasilan aktif. Sisihkan sebagian. Bangun dana darurat. Kurangi utang konsumtif. Kemudian gunakan sebagian modal untuk membangun aset produktif sesuai kemampuan dan pemahaman terhadap risikonya. Sedikit demi sedikit, satu aset. Kemudian aset berikutnya. Sampai suatu hari, penghasilan tidak hanya berasal dari tenaga kita, tetapi juga berasal dari apa yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. Inilah perubahan besar dalam cara berpikir tentang uang. Bukan hanya bagaimana saya mendapatkan lebih banyak uang, tetapi bagaimana uang yang saya hasilkan hari ini bisa menciptakan penghasilan untuk saya di masa depan. Karena tujuan akhirnya bukan menjadi orang yang tidak bekerja. Tujuannya adalah memiliki pilihan. Pilihan untuk bekerja karena ingin. Pilihan untuk beristirahat tanpa takut kehilangan seluruh penghasilan. Pilihan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Dan pilihan untuk tidak selamanya menukar waktu dengan uang. Sebab pada akhirnya, orang yang hanya bekerja untuk uang akan selalu dibatasi oleh waktunya. Tetapi orang yang mulai membangun aset, perlahan menciptakan sistem di mana uang dan aset ikut bekerja untuk dirinya. Dan mungkin, kebebasan finansial tidak dimulai ketika kita menjadi kaya. Kebebasan finansial dimulai ketika kita berhenti hanya bergantung pada satu sumber penghasilan.